Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 akan membahas limbah dan pemanfaatannya serta etika lingkungan. Perkenalkan anggota kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Ahmad Subagja. Assalamualaikum, perkenalkan saya Rani Nurella. Hai, Assalamualaikum. Saya Yeti Kusmiati. Dan saya sendiri, Plita Anissa. So, enjoy our presentation. Berikut adalah contoh aktivitas manusia yang dapat merusak lingkungan. Dari mulai penggunaan bahan bakar yang berlebih, pendirian pabrik-pabrik, dan penggunaan kendaraan-kendaraan angkutan yang banyak memerlukan bahan bakar. Sisa-sisa bahan bakar dapat menimbulkan pencemaran udara yang sangat mengganggu kesehatan. Selain itu, tindakan manusia yang dapat merusak keseimbangan alam, seperti pemburuan hewan di hutan, perusakan terumbu karang akibat buangan industri atau minyak. Mari mengenal jenis, sifat, dan sumber limbah. Limbah adalah sampah atau polutan atau buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik. Adapun dalam buangan rumah tangga dikenal sebagai sampah. Sampah adalah bahan yang kehadirannya di suatu tempat tidak memiliki nilai ekonomis. Macam-macam limbah terbagi menjadi dua. Yang pertama, limbah rumah tangga, dan yang kedua, limbah pabrik. Secara umum, jenis sampah dibagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari flora maupun fauna. Sifatnya mudah membusuk. Sampah organik juga bisa menjadi kompos dan pupuk tanaman. Beda halnya dengan sampah anorganik, yaitu sampah yang berasal dari barang buatan manusia. Sifatnya tidak mudah terurai dan sifatnya kering. Contoh, ada kaleng, botol plastik, dan lainnya. Selanjutnya, limbah pabrik. Berdasarkan karakteristiknya yaitu ada limbah padat, limbah cair, limbah gas, dan limbah B3, yaitu bahan berbahaya dan beracun. Dalam menangani limbah sampah, kita mengenal 4 prinsip yang dapat digunakan atau dikenal dengan nama 4R. Yang pertama, reduce, yang kedua, reuse, yang ketiga, recycle, yang keempat, replace. 4 prinsip ini dimulai dari kegiatan mengurangi pemakaian barang yang dapat menjadi sampah, lalu kegiatan menggunakan kembali benda yang masih bisa layak pakai, selanjutnya kegiatan mengolah kembali sampah yang ada, serta yang terakhir kegiatan memakai barang pengganti yang lebih ramah lingkungan. Setelah mengenal macam-macam limbah, kita lanjut ke analisis kandungan limbah. Dalam menganalisis kandungan limbah dapat dilakukan dengan cara pengambilan sampel. Dari hasil pemeriksaan sampel limbah tersebut akan memberikan informasi apakah mempunyai konsentrasi yang kuat, lemah, atau sedang. Konsentrasi yang dikandung limbah dapat dipengaruhi oleh debit limbah. Semakin tinggi debit limbah, maka semakin tinggi beban terhadap lingkungan. Karakteristik limbah cair dapat diketahui menurut sifat-sifat dan karakteristik kimia, fisika, dan biologis. Sifat fisik ditandai dengan adanya padatan terlarut atau tersuspensi, kekeruhan, warna, daya hantar listrik, bau, dan temperatur. Padatan tersuspensi terdiri dari partikel koloid dan partikel biasa. Jenis partikel dibedakan berdasarkan diameternya. Padatan tersuspensi berdiameter antara 0,01 mm sampai dengan 0,001 mm. Kekeruhan merupakan sifat optis larutan. Sifat keruh air dapat dilihat langsung dengan mata karena ada partikel koloidal dengan ukuran diameter 10 hingga 8 μm. Sifatnya yang bau karena adanya zat-zat organik serta campuran dari nitrogen, sulfur, dan fosfor yang berasal dari pembusukan protein yang dikandung limbah mengakibatkannya dikeluarkannya gas-gas sulfida ataupun amoniak sehingga menimbulkan bau yang tidak enak. Selanjutnya, temperatur. Suhu berfungsi memperlihatkan aktivitas kimiawi dan biologis. Pada suhu tinggi akan terjadi oksidasi yang lebih besar dibanding suhu yang rendah, dan pembusukan jarang terjadi pada suhu yang rendah. Sifat fisik yang terakhir yaitu warna. Warna disebabkan adanya zat-zat terlarut dan zat tersuspensi. Warna dalam air disebabkan adanya ion-ion logam besi dan mangan secara alami, humus, plankton, tanaman air, dan buangan industri. Warna dapat menimbulkan pemandangan yang tidak baik dalam air limbah, dan beberapa di antaranya mematikan mikroorganisme dalam air. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke bagian C dan bagian D. Let's go! Sifat kimia. Karakteristik kimia air limbah ditentukan oleh BOD, COD, dan logam-logam berat yang terkandung dalam air limbah. BOD atau Biological Oxygen Demand. BOD merupakan jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh bakteri
untuk mengurangi zat sisa yang ada pada limbah industri. Semakin tinggi kadarnya, maka hal itu menandakan bahwa bakteri membutuhkan oksigen banyak. Jika kadar BOD pada limbah masih tinggi, namun tetap dilakukan pengaliran ke sungai, maka hal ini akan membuat biota air mati karena asupan oksigen pada sungai akan diserap sepenuhnya oleh bakteri-bakteri yang ada untuk melarutkan bahan-bahan organik. Selanjutnya, COD atau Chemical Oxygen Demand. COD adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi zat-zat organik yang ada pada limbah, seperti amonia dan nitrit. Jadi, semakin tinggi kadarnya, maka menandakan bahwa zat-zat tersebut masih dalam jumlah yang tidak wajar dan berbahaya apabila langsung diedarkan ke lingkungan bebas. Metan. Gas metan terbentuk akibat penguraian zat-zat organik dalam kondisi anaerob pada air limbah. Gas tersebut tidak berwarna dan mudah terbakar. Selain dalam lumpur pada bagian bawah tumpukan sampah, dapat pula menghasilkan gas metan. Metan juga ditemukan pada rawa-rawa dan sawah. Selanjutnya ada keasaman air. Keasaman air diukur dengan pH meter. Keasaman ditetapkan berdasarkan tinggi rendahnya konsentrasi ion hidrogen dalam air. Berikut ada alkalinitas. Tinggi rendahnya alkalinitas air ditentukan oleh senyawa-senyawa karbonat, garam-garam, air, kalsium, magnesium, dan natrium dalam air. Tingginya kandungan zat-zat tersebut mengakibatkan kesadahan dalam air. Semakin tinggi kesadahan suatu air, semakin sulit air berbuih. Untuk menurunkan kesadahan air dilakukan pelunakan air. Oke, next ada lemak dan minyak. Lemak dan minyak merupakan bahan organis bersifat tetap dan sukar diuraikan bakteri. Limbah ini membuat lapisan pada permukaan air sehingga membentuk selaput. Karena berat jenisnya lebih kecil daripada air dan menutup permukaan yang mengakibatkan terbatasnya oksigen masuk ke dalam air. Oksigen terlarut. Keadaan oksigen terlarut dapat menggambarkan keadaan BOD. Semakin tinggi BOD, semakin rendah oksigen terlarut. Keadaan oksigen terlarut dalam air dapat menunjukkan tanda-tanda kehidupan ikan dan biota pada perairan. Besi dan magnesium. Besi dan magnesium yang teroksidasi dalam air berwarna kecoklatan dan tidak larut mengakibatkan penggunaan air menjadi terbatas. Dalam limbah, kandungan besi berasal dari korosi pipa-pipa air mineral logam sebagai hasil reaksi dari elektrokimia. Selanjutnya ada klorida. Klorida merupakan zat terlarut dan tidak menyerap. Klor bebas berfungsi sebagai disinfektan, tapi dalam bentuk ion yang bersenyawa dengan ion natrium menyebabkan air menjadi asin dan dapat merusak pipa-pipa. Zat terkandung selanjutnya ada fosfat. Kandungan fosfat yang tinggi menyebabkan suburnya alga dan organisme lainnya, atau dikenal dengan eutrofikasi. Fosfat banyak berasal dari bahan pembersih yang mengandung senyawa fosfat. Berikut ada zat sulfur. Dalam bentuk ion sulfat biasanya terjadi secara proses alami, dan dalam jumlah besar, sulfat akan menaikkan keasaman air. Ion sulfat oleh bakteri diredukasi menjadi sulfida, menjadi hidrogen sulfida atau H2S. Hidrogen sulfida bersifat racun dan berbau busuk. H2S akan menghitamkan air dan lumpur. Ingat ya teman-teman, H2S bukan H2C. Next selanjutnya ada logam berat dan beracun. Logam berat seperti tembaga, besi, seng, zinkum, kadmium, air raksa, krimium, nikel, dan yang lainnya merupakan unsur-unsur dalam jumlah tertentu sangat berbahaya bila terkontaminasi dalam tubuh manusia. Logam berat bersifat akumulatif sehingga keberadaannya akan sangat membahayakan bagi tubuh manusia. Selanjutnya ada sifat biologis. Air buangan yang biodegradable dapat diolah secara biologi. Pengolahan secara biologi dapat dilakukan melalui reaktor pengolahan, yaitu reaktor pertumbuhan tersuspensi atau suspended growth reactor. Di dalam reaktor pertumbuhan tersuspensi, mikroorganisme tumbuh dan berkembang dalam keadaan tersuspensi. Proses penguraian secara biologi dapat dibedakan menjadi dua, yakni proses aerob dan anaerob. Proses aerob yang berlangsung dengan hadirnya oksigen, sedangkan proses anaerob yang berlangsung tanpa adanya oksigen. Selanjutnya ada pemanfaatan limbah. Pemanfaatan limbah adalah proses pendaur ulangan atau pemanfaatan kembali limbah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik rumah tangga, menjadi suatu barang yang lebih berguna. Limbah terdiri dari zat atau bahan buangan yang dihasilkan oleh produksi industri yang kehadirannya dapat menurunkan kualitas lingkungan. Dampak positifnya adalah menghasilkan barang dan jasa serta meningkatkan lapangan kerja, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup.
Nah, sudah jelaskan kalau sampah itu jangan dibuang begitu saja. Mari kita gunakan untuk kegiatan yang lebih bermanfaat. Nah, berikut ada kegiatan mengolah atau pemanfaatan sampah diantaranya. Pertama, ada pembuatan tong sampah dari kaleng bekas cat. Pembuatan tempat duduk dari kemasan air mineral. Nah, ini yang unik. Berikut adalah contoh pembuatan pot bunga yang terbuat dari botol plastik bekas botol minum kemasan. Selanjutnya, koleksi tas dari limbah plastik. Berikutnya ada bank sampah. Program ini adalah suatu terobosan baru yang digunakan di beberapa daerah. Bank sampah adalah tempat di mana dikumpulkannya sampah-sampah anorganik yang dapat diolah atau didaur ulang kembali seperti gelas, plastik, kaleng, dan lain-lain. Berikut ada pembuatan kompos. Beberapa sampah organik mengandung karbon dan nitrogen sangat tinggi, seperti sampah hijau, daun kering, kotoran hewan ternak, lumpur cair, dan sebagainya. Sampah-sampah ini bisa diproses untuk dijadikan kompos. Selanjutnya ada pembuatan pakan ternak. Sebuah penelitian berhasil membuat pakan ayam dari limbah organik rumah tangga dengan mencampur sisa sayuran, ikan, ataupun ayam yang ada dengan dedak. Campuran ini menghasilkan makanan ternak yang bergizi tinggi dan baik untuk kesehatan hewan ternak. Selanjutnya ada pembuatan gas metan. Penelitian telah membuktikan bahwa dalam sampah terkandung gas yang sangat potensial bagi kehidupan, yaitu gas metan. Caranya adalah dengan menimbun sampah di dalam lapisan tanah, kemudian diberi saluran pipa instalasi gas metan. Dan hasil gas tersebut disalurkan ke pemukiman warga untuk listrik dan bahan bakar kompor. Kegiatan belajar selanjutnya yaitu lingkungan hidup. Mengapa kita perlu mempelajari lingkungan hidup? Karena lingkungan hidup merupakan masalah moral, menyangkut persoalan perilaku manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwasannya berbagai kasus lingkungan hidup yang terjadi pada lingkup global maupun lingkup nasional sebagian besar bersumber dari perilaku manusia. Contoh kasus diantaranya yaitu penebangan hutan secara ilegal atau illegal logging, impor limbah secara ilegal dari luar negeri, perdagangan satwa-satwa liar yang dilindungi, membuang sampah sembarangan, dan masih banyak lagi. Beberapa kerugian dan masalah yang ditimbulkan oleh penebangan secara ilegal yaitu kerugian di bidang ekonomi. Indonesia memiliki hutan yang kaya akan keanekaragaman jenis populasi di dalamnya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Indonesia menjadi hutan yang paling terancam di dunia. Terkikisnya hutan karena penebangan liar menjadikan faktor utama yang diperkirakan 70 hingga 75% dari kayu yang dipanen ditebang secara liar. Dari perspektif ekonomi, penebangan liar telah mengurangi pendapatan dan devisa negara serta diperkirakan kerugian negara mencapai 30 triliun per tahun. Selanjutnya dampak kerusakan terhadap ekologi. Secara umum, penebangan hutan menyebabkan dampak berikut ini. 1. Mengurangi kesuburan tanah. 2. Menyebabkan pemanasan global. Yang ketiga, menghilangkan habitat hewan dan tumbuhan yang ada di hutan. 4. Menyebabkan terjadinya bencana banjir dan tanah longsor. Yang kelima, mengurangi keanekaragaman hayati di hutan. Lalu, apa yang dimaksud dengan etika lingkungan? Secara etimologi, etika berasal dari kata Yunani, ethos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Dan etika diartikan sebagai refleksi kritis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak dalam situasi konkret. Jadi, etika lingkungan merupakan suatu perilaku manusia dalam mewujudkan moral lingkungan yang berisi petunjuk mengenai bagaimana manusia harus menempuh kehidupan, berperilaku, serta bertanggung jawab terhadap lingkungan dan alam. Ada 3 teori mengenai etika lingkungan. Yang pertama, antroposentrisme adalah teori lingkungan yang memandang manusia sebagai pusat dari alam semesta.
Manusia dan kepentingannya dianggap yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem dan dalam kebijakan yang diambil dalam kaitan dengan alam, baik secara langsung atau tidak langsung. Yang kedua, biosentrisme adalah teori etika lingkungan yang lebih menekankan kehidupan sebagai standar moral. Teori ini menganggap setiap kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai dan berharga pada dirinya sendiri. Yang selanjutnya, teori etika lingkungan yang ketiga, yaitu ekosentrisme, adalah teori etika yang menekankan keterkaitan seluruh organisme dan anorganisme dalam ekosistem. Ekosentrisme memusatkan etika pada seluruh komunitas ekologis karena makhluk hidup dan benda-benda abiotis lainnya saling terikat satu sama lain. Teori ini menganggap kewajiban dan tanggung jawab moral berlaku bagi semua realitas ekologi. Pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis etika lingkungan. Jenis-jenis etika lingkungan ada dua. Yang pertama, etika ekologi dangkal, dan yang kedua, etika ekologi dalam. Mari kita bahas satu persatu. Etika ekologi dangkal adalah pendekatan terhadap lingkungan yang menekankan bahwa lingkungan sebagai sarana untuk kepentingan manusia yang bersifat antroposentris. Etika ini digolongkan menjadi dua, yaitu etika antroposentris yang menekankan segi estetika dari alam. Etika ini didukung oleh dua tokoh, yaitu Eugene Hargrove dan Mark Sagoff. Menurut mereka, etika lingkungan harus dicari pada aneka kepentingan manusia, secara khusus kepentingan estetika. Golongan yang kedua yaitu etika antroposentris yang mementingkan kesejahteraan generasi penerus. Etika ini mendasarkan pada perlindungan atau konservasi alam yang ditujukan untuk generasi penerus manusia. Etika ekologi dangkal juga menekankan hal-hal berikut. Yang pertama, manusia terpisah dari alam. Selanjutnya, mengutamakan hak-hak manusia atas alam tetapi tidak menekankan tanggung jawab manusia. Yang selanjutnya, mengutamakan perasaan manusia sebagai pusat keprihatinan. Lalu kebijakan dan manajemen sumber daya alam untuk kepentingan manusia. Norma utama adalah untung dan rugi. Lalu mengutamakan rencana jangka pendek. Selanjutnya, pemecahan krisis ekologi melalui pengaturan jumlah penduduk khususnya di negara miskin. Dan yang terakhir, menerima secara positif pertumbuhan ekonomi. Sekarang kita lanjut ke etika ekologi dalam. Etika ekologi dalam adalah pendekatan terhadap lingkungan yang melihat pentingnya memahami lingkungan sebagai keseluruhan kehidupan yang saling menopang, sehingga semua unsur mempunyai arti dan makna yang sama. Secara umum, etika ekologi dalam menekankan hal-hal berikut. Yang pertama, manusia adalah bagian dari alam. Selanjutnya, menekankan hak hidup makhluk lain walaupun dapat dimanfaatkan oleh manusia namun tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang. Selanjutnya, prihatin akan perasaan semua makhluk dan sedih kalau alam diperlakukan sewenang-wenang. Selanjutnya, kebijakan manajemen lingkungan bagi semua makhluk. Lalu, alam harus dilestarikan dan tidak dikuasai. Lalu pentingnya melindungi keanekaragaman hayati, menghargai dan memelihara tata alam, mengutamakan tujuan jangka panjang sesuai ekosistem, dan yang terakhir mengkritik sistem ekonomi dan politik dan menyodorkan sistem alternatif yaitu mengambil sambil memelihara. Memperlakukan alam dengan etika. Dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kehidupan, menurut Cahyono Samingan, manusia dapat dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama, manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya jauh dari kebutuhan minimumnya. Yang kedua, manusia memanfaatkan sumber daya alam secukupnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan diimbangi dengan menjaga kelestarian sehingga keseimbangan ekosistem juga terjamin. Yang ketiga, manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara berlebihan dengan kurang memperhatikan pelestariannya. Kita lanjutkan dengan prinsip-prinsip etika lingkungan.
Yang pertama, hormat terhadap alam. Manusia mempunyai kewajiban menghargai hak semua makhluk hidup untuk berada, hidup, tumbuh, dan berkembang secara alamiah sesuai dengan tujuan penciptanya. Yang kedua, tanggung jawab terhadap alam. Jika alam dihargai sebagai sesuatu yang bernilai bagi dirinya sendiri, maka rasa tanggung jawab akan muncul dengan sendirinya pada diri manusia. Yang ketiga, kasih sayang dan kepedulian terhadap alam. Prinsip ini akan melahirkan sikap sukarela bertindak untuk menjaga alam. Yang keempat, solidaritas kosmis. Solidaritas kosmis berfungsi untuk mengontrol perilaku manusia dalam batas-batas keseimbangan kosmis, serta mendorong manusia untuk mengambil kebijakan yang pro alam dan tidak setuju terhadap tindakan yang merusak alam. Yang kelima, tidak merugikan. Bentuk minimal dari prinsip ini adalah tidak melakukan hal yang merugikan atau mengancam eksistensi makhluk hidup di alam semesta. Yang keenam, hidup sederhana, selaras, dan adil terhadap alam. Prinsip ini menekankan pada nilai, kualitas, cara hidup, dan bukan kekayaan, sarana, standar material demi mutu kehidupan yang baik. Dan yang terakhir, poin ketujuh, demokrasi dan integritas moral. Prinsip ini menekankan untuk bersikap demokratis dan memiliki dedikasi moral yang tinggi dalam memperhatikan lingkungannya. Sebenarnya, pandangan biosentrisme dan ekosentrisme merupakan sebuah revitalisasi cara pandang dan perilaku masyarakat tradisional atau adat dalam berinteraksi dengan alam. Dalam masyarakat tradisional sangat menghormati alam lingkungan. Sebagai contoh, yang pertama, tidak dibenarkan membunuh binatang buruan yang sedang hamil atau menyusui anaknya. Yang kedua, menangkap hewan buruan sesuai kebutuhan untuk makan. Yang ketiga, melarang menebang atau memelihara pohon yang tumbuh di sekitar sungai atau mata air. Yang keempat, hanya menebang pohon yang sudah cukup umur. Yang kelima, menebang pohon sesuai kebutuhan. Yang keenam, mengganti pohon yang ditebang dengan tanaman baru atau tanaman pengganti. Yang terakhir atau yang ketujuh, tidak dibenarkan membuang sampah atau kotoran sembarangan. Sebenarnya, perilaku masyarakat tradisional tersebut merupakan bentuk konservasi demi keberlanjutan pemanfaatan alam dan bentuk etika manusia terhadap alam. Pembahasan selanjutnya yaitu pendidikan etika lingkungan. Pendidikan etika lingkungan merupakan upaya untuk merubah cara pandang, pemahaman, dan perilaku mereka terhadap alam sehingga mereka dapat berpikir, merasakan, memilih, dan mengambil keputusan serta bertindak penuh pertimbangan dan tanggung jawab dalam memanfaatkan, mengelola, atau menyelesaikan masalah lingkungan hidupnya kelak. Kunci pokok dari pendidikan etika lingkungan adalah bagaimana upaya menumbuhkan kesadaran lingkungan sejak dini dan menanamkan pembiasaan peduli lingkungan dengan cara melibatkan anak-anak secara aktif dalam lingkungan dan mempertemukan mereka dengan isu atau masalah-masalah lingkungan. Pendidikan etika lingkungan yang kuat dan terpadu diharapkan dapat membentuk generasi manusia yang memiliki kepekaan, kepedulian, dan komitmen yang tinggi terhadap lingkungan dan pemecahan masalah-masalah lingkungan. Demikian informasi yang dapat kami sajikan. Mari kita jaga kelestarian alam agar bumi tidak menangis. Membiasakan membuang sampah sembarangan sama dengan menantang alam. So, let's love this nature very much.